Tidak semua orang siap mendengar kebenaran tentang uang. Dan jika kalimat ini mulai membuat pikiranmu terasa tidak nyaman, itu bukan kebetulan. Itu tanda kamu sedang menyentuh sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh peradaban. Tarik napas panjang, karena hari ini kita tidak akan membahas uang. Kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan lebih menentukan arah sejarah manusia. Kelaparan bukan sekedar kegagalan alam. Kelaparan adalah kegagalan manusia mengelola ketidakpastian. Bumi memang menghasilkan energi, matahari terus menyinari, tanah mampu menumbuhkan kehidupan. Namun, produksi pangan tidak pernah stabil. Musim berubah, iklim bergeser, hewan bermigrasi, dan ketika manusia belum memiliki cara menyimpan, mengatur, dan mendistribusikan hasilnya, kelaparan menjadi krisis ekonomi pertama umat manusia. Puluhan ribu tahun lalu, manusia hidup dalam apa yang oleh antropolog disebut immediate return economy. Berburu hari ini untuk makan hari ini. Tidak ada gudang, tidak ada cadangan jangka panjang, tidak ada konsep bulan depan. Dalam sistem seperti ini, setiap gangguan kecil adalah ancaman besar. Satu musim dingin panjang, satu migrasi hewan yang gagal, satu kekeringan lokal, dan ketika populasi meningkat, masalah utama bukan lagi berburu. Masalahnya adalah koordinasi energi. Kelaparan adalah guru ekonomi pertama manusia. Ia mengajarkan pelajaran yang tidak bisa ditawar. Jika kamu tidak menyisihkan hari ini, kamu tidak punya hari esok. Dari trauma inilah lahir konsep paling revolusioner dalam sejarah ekonomi manusia, penyimpanan. Dan dalam bahasa modern, penyimpanan adalah bentuk paling awal dari investasi. Ketika manusia mulai bertani, terutama pada masa revolusi Neolitik, mereka menciptakan surplus energi yang relatif stabil. Surplus berarti ada cadangan, ada buffer risiko, ada perencanaan masa depan. Namun stabilitas ini mengubah psikologi manusia. Muncullah low time preference, yaitu kemampuan menunda konsumsi hari ini demi manfaat esok hari. Dan mereka yang mampu menunggu perlahan menguasai sistem. Disinilah ketimpangan ekonomi pertama muncul. Bukan karena manusia tiba-tiba menjadi serakah, bukan karena moral runtuh, tetapi karena logika sistem berubah. Siapa yang menguasai cadangan pangan, menguasai resiko hidup komunitas. Dari sinilah muncul kepemimpinan, kewajiban, hutang, hierarki sosial, kekuasaan ekonomi. Kelaparan tidak menciptakan ketimpangan, kelaparan membuatnya terlihat dan permanen. Untuk mencegah kelaparan massal, manusia menciptakan lumbung kolektif, aturan distribusi, otoritas pengelola sanksi sosial. Inilah embrio dari negara, pajak, institusi, sistem ekonomi terorganisir. Ironisnya, struktur yang lahir untuk melindungi manusia dari kelaparan juga mengunci ketimpangan untuk generasi berikutnya. Hingga hari ini, kelaparan modern masih ada. Bukan karena teknologi kurang, bukan karena produksi global tidak cukup, tetapi karena distribusi mengikuti struktur kekuasaan. Ini bukan kegagalan individu, ini adalah konsekuensi sistemik. Mulai sekarang, setiap kali kamu mendengar kata investasi, tabungan, aset, cadangan, kekayaan, ingat satu hal,
Semua itu berakar pada satu ketakutan purba, takut tidak bertahan hidup, takut mati kelaparan. Dan di episode berikutnya, kita akan masuk ke fase yang lebih berbahaya. Saat cadangan berubah menjadi hutang, saat hutang berubah menjadi kontrol, dan saat uang lahir bukan sebagai alat tukar, tetapi sebagai alat kekuasaan. Ingat baik-baik, uang tidak pernah mengikuti emosi manusia. Uang selalu mengikuti struktur kekuasaan. Dan semakin kamu memahami strukturnya, semakin kamu memahami dunia.